juga untuk mereview perdagangan hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari. Kita akan berbincang melalui line telepon ini bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Halo, selamat sore Pak Rofandi. Apa kabar semuanya? Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Begitu kita akan langsung saja ini mereview IHSG. Akhirnya berada di zona merah. Begitu Anda melihat lebih kepada koreksi sehat saja yang terjadi dari pergerakan indeks, Pak Rofandi. Iya, saya lihat memang pergerakan dari pagi sampai sore ini agak pelan ya. Oke. Ranking di tipis ya, bisa disebut ini masih koreksi sehat buat IHSG. 625 masih dalam range yang support resisten di sideways untuk minggu ini. Memang kalau kita lihat dari range pergerakan indeks itu arahnya kemana sih Pak? Apakah dengan kondisi yang terjadi hari ini koreksi sehat juga karena sudah berada di level 6.600, ini juga level tertinggi juga ya pergerakan secara tahun ini saja begitu bicara mengenai pergerakan indeks. Lantas kemana arah pergerakan IHSG? IHSG masih bergerak uptrend untuk jangka panjang, artinya akhir tahun ini diperkirakan indeks masih akan bergerak ke atas 67 sampai 68, itu akan mencoba ke sana. Namun memang dengan kenaikan yang signifikan dalam 2 minggu terakhir ini, IHSG memang saat ini sudah masuk area konsolidasi. Artinya dalam 2 minggu terakhir, seminggu dan minggu depan ini, IHSG ini dalam pergerakan bar 50-10 itu kemungkinan akan bergerak sideways. Jadi ini masih dalam tren sideways minggu ini. Oke, konsolidasi lah bisa dikatakan ya untuk pergerakan IHSG berarti Pak Rofandi. Ya, konsolidasi. Baik, tapi kalau kita lihat dari pergerakan sektoralnya ini juga kan rotasi sektoral cukup sering terjadi begitu. Lantas apa yang perlu dicermati? Strategi investasi apa yang tepat saat ini begitu dengan fluktuasinya yang cukup kencang, Pak Rofandi? Iya, kalau untuk rotasi mungkin minggu ini pergerakannya lebih ke internet ya, artinya seperti saham-saham yang saat ini mulai naik kan seperti saham Buka, MLPT, dan yang lain-lain. Artinya ini sahamnya bergerak setelah komoditi atau pergerakan saham batubara kemarin ini. Ya, kita memang kalau jika mengikuti dan cycle ini lumayan juga sih ya, bisa diikuti. Namun cycle ini juga kadang-kadang akan kita harus perhatikan juga kapan akan mulai akan bergerak atau tidak. Dan ini pergerakan ini nampaknya untuk akhir-akhir ini saya lihat mulai agak random. Artinya ada hal-hal lain yang lebih mempengaruhi mungkin dari yang sektor ini. Baik, tapi kalau yang Anda jagokan kira-kira sektor apa ini? Kalau saya lihat ya, kalau jagokan bisa kita ambil ya, dari semua sektor itu bisa ada saja saham-saham yang bagus. Semua saya lihatnya ke dari indexing, artinya saat ini lebih ke indeks LQ45 itu mungkin saat ini lebih cocok untuk dipilih. Dan di LQ45 ini saya lihat sektor semua ada perbankan, mining, properti, dan yang lain-lain masih ada semua di LQ45. Dan biasanya kalau saham lagi uptrend dan ini pergerakannya dari ekonomi, biasanya LQ45 yang lebih dulu bergerak. Baik, tadi sudah disampaikan informasi kalau kita bicara mengenai sektor perbankan yang masuk dalam bagian dari LQ45. Bank BNI ini, bagaimana Anda melihat? Pada kuartal 3 mencatatkan perolehan ini cukup kencang, 79,33% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kinerja yang melesat begitu di tengah pandemi. Bagaimana analisis Anda untuk Bank BNI? Ya, BNI khususnya di zona terutama umumnya untuk perbankan, memang dengan ada pandemi dari awal tahun dan dari tahun yang lalu 2020 pun tidak berpengaruh karena kan dia tidak akan banyak, dan faktanya memang tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Dia walaupun ekonomi jatuh pun bergerak mulai slow down, namun secara umumnya perbankan masih tetap baik. Dan BNI kita lihat memang pergerakan hanya naik ketika di Oktober ini saja kalau dilihat dari awal tahun itu. Pergerakan dari November tahun lalu naik juga. Namun saat ini, tahun ini Oktober itu BNI mulai naik. Jadi artinya ini mundur belum sampai 1 tahun 11 bulan kemudian baru BNI naik. Dan ini menarik ya kalau lihat dari chart juga kenaikan juga dikonfirm dari volume dan juga pergerakan sinyal-sinyal lain menunjukkan bahwa kenaikan ini masih akan berlanjut. Ini menarik buat saya lihat karena kan ini belum sampai setahun dari bulan November tahun lalu. Betul. Lantas bagaimana mungkin rekomendasi yang Anda bisa sampaikan dan juga analisisnya untuk pergerakan Bank BNI? Karena hari ini sedang koreksi juga sih 1,34% di
7.350. Iya, kalau lihat dari BNI ke tahun 2020 kan juga sempat sampai 10.000 juga ya, dan kenaikan ini masih dibandingkan 2 tahun lalu masih jauh di bawahnya. Artinya kemungkinan dalam periode dari super resisten tuh masih ada beberapa resisten lagi bisa ditembus oleh BNI. Namun yang saya lihat ini di harga 8.000 ini periode buat BNI ini akan berat untuk naik. Jadi artinya memang ada naik, namun sudah mulai terbatas untuk BNI kenaikannya. Oke, berarti tahanan resisten di 8.000 ya untuk Bank BNI. Betul, 8.000 itu lumayan kuat resistennya. Baik, itu dia. Lantas bagaimana dengan beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk ya Pak Rofandi? Kita akan coba menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk dalam WhatsApp interaktif. Kita ke Malang terlebih dahulu. Ada Pak Victor, selamat sore. Menanyakan Adaro ini Pak Rofandi dan juga LPKR. Pergerakannya dalam pekan ini akan kemana support resistennya? Baik, untuk Adaro dulu ya. Ya. Untuk support resistennya memang Adaro saat ini lagi penurunan. Ini juga wajar koreksi setelah kenaikan yang tinggi, dan sektornya juga kita tahu bahwasanya Adaro ini batu bara mengalami koreksi karena kan harga batu bara sendiri memang koreksi. Namun saya lihat bahwasanya dia kayak Adaro masih ada uptrend. Kalau support resistennya di mana saat ini saya lihat dia saya khawatirkan di bawah ini ada gap dan di harga 1510. Dan ini kalau harus ditutup dulu, saya lihat di 1510 ini ada support kuat dan targetnya untuk Adaro itu di 1950. 1950. Oke, dalam pekan ini akan ke sana atau itu untuk jangka sampai dengan akhir tahun? Oh, kalau untuk minggu ini kayak saya rasa agak jauh ya. Dia lebih cenderung untuk bergerak kayak support dulu ke bawah untuk Adaro ini. Jadi 1510 itu lebih dekat untuk dalam minggu ini. Oke, berarti meskipun hari ini Adaro lagi naik 0,58%, tapi trennya harus menutup gap down atau gap support dulu ya di 1510 tadi ya. Oke. Iya. Jadi harus hati-hati Pak ya kalau yang sudah punya Adaro. Mesti dilepas dulu tidak kira-kira ini dari kepemilikan Adaro misalnya Pak Rofandi? Saya rasa kalau untuk jangka panjang Adaro masih akan bangkit lagi. Jadi artinya mungkin minggu ini akan dikoreksi, tapi kenaikannya dia akan balik lagi itu kan cepat. Saya khawatir akan tidak sempat untuk dikejar, hold akan lebih baik untuk Adaro. Baik, di hold saja kalau yang sudah punya. Justru kalau punya dana kita ambil posisi pada saat isi gap di bawah tadi ya 1510 ya Pak Rofandi ya. Iya, buy on weakness. Oke, itu dia. Untuk LPKR-nya bagaimana? Untuk LPKR ini koreksi ya untuk beberapa hari setelah kenaikan lumayan lama, dan saya lihat nih 3 hari terakhir ini koreksi sudah menembus beberapa indikator dan volume juga mulai naik ketika pelemahan. Ada support yang saya harus diperhatikan untuk Adaro ini ada beberapa tempat, namun saya melihat di 145 ini potensi 146 sorry. Ya, ini ya PKR ini akan coba ke support bawah ini dulu. Resisten yang terdekat itu ada di 160. 160, kemudian ada support di 146 ya. Untuk di pekan ini juga ini Pak Rofandi yang ditanyakan. Untuk 1 minggu ini ya. Oke, jadi kalau sudah punya masih ada kesempatan di hold ya untuk pergerakan dari LPKR. LPKR saya lihat dia akan cenderung downtrend. Jadi kalau 14 ini tembus, sebaiknya di stop loss di 146. Oke, stop loss justru ya 146. Jadi mungkin harus hati-hati jadinya ya. Betul. Baik, itu dia untuk Pak Victor di Malang. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Kemudian kita ke Semarang, ada Pak Joko menanyakan ACES. S Hardware ditanyakan justru entry levelnya ini. Pak Rofandi, kita lihat S Hardware hari ini sedang melemah tipis 0,35% di 14.10. Apakah itu jadi entry yang tepat begitu? Iya, untuk ACES ini 2 hari ini mengalami pelemahan dan pelemahan sudah mulai menipis. Kapan waktu masuknya? Saya lihat ada support di 13.90. Nah, jadi bisa masuk, udah mulai masuk 14.10 ini saya rasa mulai bisa. Besok mungkin ada pelemahan, bisa mulai masuk, mulai cicil. Ada stop loss untuk ACES ini 1350. Target untuknya ke 1.500. Sampai 1.500? Iya, untuk minggu. Baik, itu perlu diperhatikan Pak Joko tadi ya. Meskipun pelemahan hari ini sekitar 0,35%, tapi ada peluang turun lagi ke 13.90 ya Pak Rofandi. Justru itu
Cicil beli bisa dilakukan sampai menuju 13.90, tapi kalau turun lagi ada stop loss di 13.50 nih yang perlu diperhatikan ya. Nanti ada pullback lagi ke atas ke 1.500 untuk S hardware-nya. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda. Lanjut, ini pertanyaan tidak mencantumkan nama AGRS ini, Pak Rofandi. Iya, untuk AGRS-nya. Ini kita lihat volumenya agak mengkhawatirkan dan pergerakan sahamnya ini juga agak susah juga untuk AGRS. Sorry. Cuma kalau kita perhatikan untuk buy technical agak kurang untuk AGRS. Namun jika memang mau masuk, saya rasa AGRS ini memang sudah mulai naik pelan. Namun targetnya tidak terlalu jauh. Saya lihat target terdekat di 240, area supportnya di 195. Oke, tapi dari sisi tren kemana nih kalau AGRS? Karena nampaknya sudah punya nih di level 226. Berarti level closing market hari ini? Ya, 230 itu saya rasa targetnya untuk AGRS tertinggi saat ini. Jadi dia masih area sideways untuk saat ini. Jadi dia akan bergerak di 230 resistennya, dan di 192 atau di 200 ini ada support yang dia akan bergerak ke bawah di area tersebut. Baik, itu dia. AGRS ranging berarti pergerakannya ya. 195 sampai dengan 230 untuk Anda yang menanyakan AGRS. Lanjut kita ke Tegal ini. Ada Pak Haikal, selamat sore. Menanyakan Era Jaya yang hari ini sedang turun tajam. 3,15% di level 615. Ini entry, tapi untuk jangka panjang. Boleh nggak, Pak Rofandi? Untuk jangka panjang iya, tapi kalau lihat saya perhatikan dia ini masih ada range untuk turun lagi. Memang 4 hari ini sudah mulai pelemahan dan mulai tipis. Namun saya lihat support di bawah dia akan coba tes ke 600 untuk era ini. Jadi saya rasa kalau untuk jangka panjang ada targetnya dia akan kembali ke 684, 66 sampai 700 ini ada potensi dia ke sana. Namun ya akan turun dulu ke bawah. Oke, berarti ke 684 tadi ya Pak ya? 684 ya. 684 sampai dengan 700, tapi trennya akan turun dulu untuk Era Jaya. Jadi kalau mau masuk, menunggu saja di 600? Betul, kalau mau masuk lagi bisa tunggu di 600, dia akan mencoba di tes ke support itu, jika tidak sampai bisa mulai akumulasi, namun jika tembus, nah area stop loss di 600 tersebut. Baik, itu dia